Kita lihat 1 Tawari pasal yang kelima ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Topik dari 1 Tawari pasal 5 ini adalah mengenai suku-suku yang ada di seberang Sungai Yordan. Ada 2,5 suku yang mereka mengambil keputusan untuk mereka menduduki daerah seberang Sungai Yordan dalam arti tidak sampai ke Kanaan. Dan 2,5 suku ini namun tidak egois, saudara ya. Jadi mereka walaupun sudah terlebih dahulu menentukan daerah yang akan mereka dudukin, tetapi mereka akan tetap membantu saudara-saudara mereka untuk menduduki daerah-daerah di Kanaan sampai selesai. Nah, kita lihat ayat 19 sampai dengan ayat 20. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka. Nah, perhatikan saudara, kunci dari kemenangan mereka adalah sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepadanya. Di sini kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa orang-orang Israel mengalami kemenangan ketika mereka mendatangi Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaruh iman percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menolong memberikan kemenangan. Nah, kita melihat 1 Tawarikh pasal 5 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan bersinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Perhatikan di cerita ini, ketika mereka mulai berubah setia, maka ada musuh-musuh yang datang menyerang mereka. Kita sering temukan di Perjanjian Lama ya, setiap kali orang Israel mendekat kepada Tuhan, maka kemenangan menjadi milik mereka. Setiap kali orang Israel menjauh dari Tuhan, maka kekalahan dan pertempuran yang selalu bertubi-tubi mendatangi mereka. Sebetulnya kalau dari sini kita ini sudah nangkep ya, bahwa kunci berkat, kunci kemenangan, kunci sukses adalah setiap kali kita mendekat sama Tuhan. Dan herannya, walaupun kita sudah tahu kunci ini, toh betapa sulitnya buat kita untuk mendekat sama Tuhan, betul nggak? Toh betapa sulitnya kita itu untuk intim dengan Tuhan. Betapa mudahnya kita itu menjadi suam-suam kuku, menjadi dingin dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, eee, satu keluarga mendatangin saya dan orang tuanya ini cerita mengenai anak mereka yang sudah menikah dan kebetulan anak mereka ada di sana juga, jadi mereka mau konseling istilahnya mau minta didoakan. Dan orang tuanya ini cerita bagaimana anaknya ini dengan suami istri ini, eee, bertengkar terus, ngalamin banyak masalah, finance masalah, pekerjaan bermasalah, rumah tangga bermasalah. Pagi ini saya ingin mengingatkan hal yang sederhana kepada saudara.
Kalau kita lihat dari 4 ayat tadi, setiap kali orang Israel berubah setia, menjauh dari Tuhan, tidak mengikuti jalan Tuhan, maka yang namanya masalah itu akan selalu bertubi-tubi menyerang. Dan setiap kali mereka mendekat, maka masalah-masalah itu akan dikalahkan. Saya langsung mendapatkan satu eee, hikmat simpel sih, sederhana. Tuhan mengingatkan, kenapa rumah tangga ini banyak sekali masalah, mulai pertengkaran, finansial, dan sebagainya. Yuk kita lihat kembali Yosua pasal yang pertama. Saya mempercayai Yosua pasal 1 ini ketika diberikan Tuhan untuk mengawali perjalanan Yosua. Tuhan itu memberikan sebuah kunci keberhasilan. Tuhan itu memberikan satu kunci kemenangan. Tetapi walaupun kita tahu kunci kemenangan ini, toh seringkali kita tidak lakukan. Yosua 1 ayat yang ke-8, ini merupakan satu prinsip yang utama juga di dalam kita mengiring Tuhan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, Alkitab dengan sederhana mengatakan, dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Berarti, berarti kalau kita itu mau berhasil, sederhana. Kita harus mengikuti Yosua 1 ayat 8. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Beruntung itu artinya begini, dalam hal-hal di mana tidak kita planningkan, dalam hal-hal yang terjadi mendadak, dalam hal-hal di luar dari perencanaan, maka sebuah janji Tuhan, kita itu akan beruntung. Dalam hal-hal yang tiba-tiba terjadi menimpa secara mendadak atas kita, sesuatu kesulitan yang tiba-tiba terjadi mendadak atas kita, maka kita akan beruntung. Nah, saudara, saya sedang menyiapkan sebuah sebetulnya 2 khotbah, yaitu eee, when when the battle choose you and when you have to choose the battle. Jadi ada dua situasi di mana bisa terjadi, yaitu ketika kita bisa memilih pertempuran yang akan kita perangin, atau yang kedua, ada pertempuran-pertempuran yang tidak kita bisa pilih, tapi tiba-tiba mendadak menimpa pada kita. Nah, di dalam 2 kasus ini, saya menemukan bahwa baik kita memilih pertempuran maupun kita menghadapi sebuah pertempuran yang tidak kita pilih tetapi kita ketiban rezeki, maka saya percaya Yosua 1 ayat 8 menjadi sebuah kunci yang kuat. Yaitu bahwa ketika kita menghadapi pertempuran yang tidak kita pilih, mendadak sebuah masalah tiba-tiba menimpa kita. Alkitab bilang kamu akan beruntung. Jadi beruntung itu sesuatu yang di luar planning, sesuatu yang di luar perencanaan. Dan Alkitab juga menuliskan perjalananmu akan berhasil. Nah, ini bicara tentang sesuatu yang kita rencanakan. Dengan kata lain saya boleh menyimpulkan, baik yang kita rencanakan maupun tidak kita rencanakan, kalau kita mau diberkati, kalau kita mau berhasil, maka kuncinya perhatikan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Dalam konteks kesempatan yang sebelum-sebelumnya saya pernah membedah ini, renungkan itu siang dan malam. Jadi sebetulnya gini, kunci dari keberhasilan, kunci dari kemenangan adalah kalau kita itu ngikutin jalannya Tuhan. Sederhana sih seperti itu. Kalau kita ngikutin jalannya Tuhan, maka kita akan mengalami keberhasilan. Saya ajak melihat lagi, tadi malam saya khotbah mengenai Yesaya pasal yang ke-55. Kita lihat Yesaya pasal yang ke-55.
ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara, Alkitab bilang begini, dengarkan aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dengan kata lain, waktu kita mendengarkan Tuhan, kita akan mendapatkan yang baik. Kita akan memakan tuh berarti menerima akibatnya, yaitu yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Bukan hanya yang lezat, tapi yang paling lezat. Ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Lagi-lagi Tuhan bicara, dengarkanlah, sendengkan telinga, ada upaya untuk mengarahkan dan memfokuskan telinga kita untuk mencari tahu pimpinan Tuhan. Ada upaya dan usaha kita untuk mendatangin Tuhan. Dengarkan aku, maka kamu akan hidup. Dari dua ayat ini, Yosua 1 dan Yesaya 55, saudara kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sebetulnya itu gini, kita ini akan bisa menghindarkan masalah-masalah yang tidak perlu. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita itu mendatangi Tuhan, dan bukan hanya mendatangi, tapi kita belajar mendengarkan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, maka sebetulnya kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Problem yang terjadi, banyak masalah-masalah itu muncul karena kita itu tidak datengin Tuhan, dan kita itu tidak belajar untuk ngikutin jalannya Tuhan. Lebih mengerikan lagi, justru kita orang banyak bikin kesalahan, ketika kita itu sumpek, ketika kita itu punya masalah, kita malah malas sembahyang, kita malah malas baca Alkitab, kita malas menyembah, kita malas mendatangi Tuhan. Nah ini tambah parah, tambah runyam. Sebab kunci kemenangan adalah datang ke Tuhan, cari Tuhan, dan mulai ikuti jalan-jalannya. Datang ke Tuhan, cari Tuhan, dan mulai ikuti jalan-jalannya. Saya diingatkan Tuhan kembali, coba kita lihat lagi Yesaya. Kita buka ya, Yesaya pasal yang ke-30, saudara. Yesaya pasal 30. Nah, saya ngomong sama keluarga yang mendatangin saya ini. Saya bilang, walaupun 100 nabi sekalipun mendoakan mereka, tapi kalau mereka tidak datang ke Tuhan, belajar untuk balik cari Tuhan dan ikutin jalan Tuhan, maka tidak akan ada perubahan, tidak akan ada pemulihan. Nah, saudara, Yesaya 30 seringkali saya khotbahkan. Salah satu pemahaman yang saya tangkap dari Yesaya 30 adalah mengenai orang-orang yang dalam tanda kutip sudah salah jalan sehingga punya banyak masalah. Nah, di dalam ayat yang pertama dan kedua dituliskan begini, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi Alkitab menuliskan mereka ini sedang mengalami celaka. Kenapa? Karena melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari Tuhan. Nah, perhatikan, setiap kali kita itu tidak jalan sesuai dengan apa yang Tuhan pimpin, setiap kali kita jalan sekarpe dewek, setiap kali kita jalan semau-mau kita, tidak pernah ngikutin pimpinan Tuhan, maka kita akan memasuki celaka, kita akan memasuki masalah. Jadi sebetulnya kalau saya simpulkan sumbernya itu simple. Setiap kali kita punya masalah, kebanyakan, saya bilang kebanyakan, kecuali yang saya bilang tadi, ada peperangan-peperangan yang bukan karena kesalahan kita, tetapi menimpa kita
ya apesnya kita tiba-tiba ketiban peperangan. Nah, tetapi mostly kebanyakan masalah-masalah yang terjadi menimpa dalam hidup kita itu kebanyakan karena kesalahan kita sendiri. Tapi seringkali kita tuh nyalakan setan yang bikin masalah. Nah, sebetulnya banyak masalah yang terjadi karena kita melaksanakan satu rancangan yang bukan dari Tuhan, artinya kita mengatur-ngatur sendiri, kita ndak ngikutin caranya Tuhan. Contoh, kenapa banyak orang ngalamin masalah, hutang banyak. Ada yang cerita karena dijak orang. Nah, buat dia, dia merasa bahwa itu apes, enggak. Buat saya ketika dia dijak orang, saudara itu sederhana. Karena Alkitab juga mengatakan begini, kalau kita dalam sistem hutang piutang, kalau kita mau menghutangi seseorang, maka Alkitab itu mengajarkan, anggaplah bahwa ketika kamu menghutangi seseorang, bersiaplah kamu sudah memberikan itu tanpa dikembalikan. Ceritanya seperti itu. Nah, kalau kita menghutangi orang, tapi berharap dibalikkan, berharap dapat bunga apalagi, nah itu Alkitab sudah ngajarin semuanya. Tapi kenapa kita bisa terpuruk dengan masalah seperti itu sederhana? Karena kita tidak baca firman, kita tidak ikutin firman. Nah, kita lihat yuk, Yesaya 30, lebih jauh, perhatikan. Ayat yang ke-19. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Nah, ini yang saya bilang, Yesaya 30 punya latar belakang, mereka mengalami susah karena keputusan yang salah, karena jalan yang salah, mereka ngalamin susah yang berkepanjangan. Dan Tuhan bilang begini, engkau tidak akan terus menangis, berarti masih ada harapan. Semua yang hari ini sedang menangis, Tuhan bilang, engkau tidak akan terus menangis, engkau tidak akan terus dalam kondisi kalah. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Perhatikan, ada step-step yang dilakukan. Engkau berseru-seru kepada Tuhan pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Berarti ada langkah yaitu mendatangi Tuhan. Terus kemudian perhatikan ayat yang ke-20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Nah, ini satu janji pengharapan buat teman-teman yang lagi susah, buat teman-teman yang lagi dalam kondisi seperti digempur dari berbagai arah dan merasa tidak ada jalan, begitu banyak masalah bertubi-tubi. Tuhan tidak akan membiarkan kamu menangis. Langkah yang kita mesti lakukan, datang ke Tuhan, berseru ke Tuhan. Itu yang menurut ayat ini. Terus ayat 21 perhatikan. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau kamu mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Perhatikan ayat 23. Nah, ini janji Tuhan. Saat kita datang ke Tuhan, kita kemudian mulai mendengarkan, mulai mengikuti kembali jalan-jalannya Tuhan, mulai natai lagi sesuai dengan jalannya Tuhan. Ayat 23, Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan. No, coba lihat nih teman-teman. Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan. Sebetulnya begini, asal kita tuh benar-benar datengin Tuhan sungguh-sungguh, sebetulnya Tuhan itu enggak pernah suka lama. Dengarkan, Tuhan itu enggak pernah suka lama. Alkitab itu bilang begini, adakah dia berlama-lama sebelum memberikan, adakah dia berlambat-lambat sebelum memberikan pertolongan. Tuhan itu enggak suka berlambat-lambat, dengarkan. Tuhan enggak suka berlambat-lambat. Kalau kita ngelihat ayat ini, Tuhan itu enggak suka berlambat-lambat. Baru tabur, Tuhan akan memberikan hujan. Lalu kemudian dituliskan begini, dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Ada pemulihan terjadi di sini. Tadi roti dan air serba sedikit, lalu setelah pemulihan, roti airnya berlimpah-limpah. Bukan cuma untuk kita, tapi sapi-sapi dan keledai yang mengerjakan tanah akan memakan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Jadi sebenarnya kita melihat begini,
Kenapa terjadi banyak masalah? Mayoritas sebagian terbesar karena kita salah jalan, karena kita karpe dewek, karena kita menjauh dari Tuhan dan kita mengikuti jalan kita sendiri. Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Nah, terkutuk itu berarti ngeri loh, mendatangkan kutuk. Nah, saya ngomong kepada suami istri yang bertengkar dan banyak masalah diceritakan tuh, aduh ruwet sekali masalahnya banyak Bapak Ibu. Saya tuh menangkap gini loh, kenapa masalah ini terjadi karena kita itu menjauh dari Tuhan dan kita itu mengikuti jalan kita sendiri. Nah, di dalam Yesaya 30 lagi-lagi kita belajar bahwa kalau kita mulai mendatangi Tuhan dan mulai mengikuti jalan Tuhan, aslinya Tuhan itu tidak suka berlambat-lambat. Nah, kalau kita itu lambat menerima mujizat, kalau kita itu lama sekali, persoalan itu tidak selesai-selesai, sebetulnya sederhana karena kita itu dablek bahasa orang Jawa. Karena kita itu bandel, Saudara. Karena kita itu tidak mau nurut dengan maunya Tuhan. Berapa banyak saya itu mendengarkan orang tuh cerita, "Bu, saya ini sudah sembahyang, saya ini sudah cari Tuhan, saya ini sudah baca Alkitab, saya ini sudah berpuasa, tapi kok masalah saya tidak selesai-selesai." Nah, Saudara, yuk kita lihat lagi Yesaya 30. Yuk kita lihat. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Perhatikan, jadi ada bertobat. Jadi bukan cuma mendatangi Tuhan, berseru, bengak-bengok, nangis-nangis, berpuasa, menyembah. Kita pikir dengan seperti itu kita bisa nyokok Tuhan. Enggak, ada satu yang juga kita harus lakukan, yaitu dengan cara kita itu bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Artinya tinggal diam itu, salah satu pengertian diam, itu bukan cuma diam, nggak bikin apa-apa, tetapi salah satu pengertian diam itu gini, jalan yang sudah kamu lakukan selama ini panik, gupuh, itu kamu berhenti dulu. Hentikan semua cara-cara kamu. Hentikan semua langkah yang kamu lakukan. Mulai cari Tuhan dan bertobat dari jalan-jalanmu sendiri. Nah, saya akan akhiri dengan kitab 2 Tawarikh, Saudara. Kita lihat 2 Tawarikh, kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Nah, perhatikan, kalau saudara dan saya anak-anak Tuhan, kalau ini ada problem, lihat, merendahkan diri. Kalau kita salah, kita ngomong, "Tuhan, aku salah. Aku sudah bikin jalan ini salah. Aku minta ampun." Diampuni, tapi tetap konsekuensi harus kita hadapin. Berdoa dan mencari wajahku. Jadi mendatangin Tuhan. Perhatikan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saudara, bukan tangan Tuhan kurang panjang dalam Yesaya 59, tapi yang menjadi pemisah adalah dosa. Tuhan tidak suka berlambat-lambat. Kalau sampai hari ini saudara bilang, kenapa masalahku tidak selesai-selesai? Aku sudah berdoa, puasa, menyembah, semuanya secara rohani itu sudah dilakukan. Tapi ada satu yang kita sering lupa lakukan, bertobat. Nah, mungkin kita masih menyimpan kepahitan. Mungkin kita masih menyimpan kemarahan. Sehingga apa? Yang namanya blessing itu tertutup. Yang namanya berkat itu terhalang. Mungkin kita sudah menyembah, tapi kita masih tidak kapok pakai gesek kartu kredit. Mungkin kita masih kita suka menyembah, kita baca Alkitab, tapi kita masih suka mohon maaf, kita masih suka miso-miso, kita masih suka ngomong negatif, kita masih suka bersungut-sungut. Nah, kita harus belajar datengin Tuhan dan ikuti jalannya Tuhan. Datengin Tuhan dan ikutin jalannya Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan berlambat-lambat untuk memberikan pertolongan. Amin, saudara. Saya berharap ini simple untuk mengingatkan kembali. Tuhan tuh tidak suka lama untuk memulihkan anak-anaknya. Karena dia adalah seorang papa. Tetapi kenapa kita itu menjadi lama? Karena dosa dan pelanggaran. Karena kita
nggak ngikutin jalan-jalannya Tuhan. Tuhan kan bilang, renungkan firman-Ku dan turuti, bertindak sesuai dengan yang tertulis. Maka kamu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Amin. Jadi kenapa kalau persoalan kita tidak selesai-selesai? Coba cross-check, coba introspeksi. Adakah area-area di mana kita tuh bandel? Area-area di mana kita tuh tidak nurut sama Tuhan. Kita belum melakukan setelah datang menghampiri Tuhan, merendahkan diri, kita belum melakukan yang namanya bertobat. Kita belum melakukan yang namanya mengikuti apa yang firman Tuhan tulis. Yuk, kita datang menghampiri Tuhan, kita siapkan roti dan anggur. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapa, kami bersyukur. Kami percaya pada waktu Engkau menyerahkan tubuh-Mu, kami sudah diampuni. Kami sudah ditebus. Saat kami makan roti ini, kami percaya ada kekuatan yang baru pada tubuh kami. Kekuatan untuk melangkah, melakukan kehendak Tuhan. Kami percaya ketika hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, kami akan melihat kemenangan. Kami makan roti ini dengan iman percaya dalam nama Yesus, mari kita nikmati dengan syukur. Amin. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kami. Yang menebus kami dari kutuk. Mendamaikan kami kembali dengan Bapa. Darah-Mu memeterai hidup kami. Menjadi milik kepunyaan. Saat kami minum, bahkan seluruh tubuh kami pun telah dibersihkan. Semua penyakit digelontor, semua kutuk hancur. Terima kasih Tuhan, kami minum dengan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Kami mau belajar untuk taat dengan kebenaran firman. Segala hormat hanya bagi Yesus selama-lamanya. Amin.